Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Ananda Solih dan Solihah. Apa kabarnya hari ini Ananda Solih dan Solihah? Ustazah doakan Ananda Solih dan Solihah selalu dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Amin. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar bersama-sama Sirah Nabawiyah. Hari ini kita akan mempelajari sirah Rasulullah, yaitu perjalanan seseorang yang begitu memukau akhlaknya dan menjadi uswatun hasanah atau teladan yang baik dan yang dapat memberi syafaat kepada umatnya kelak di yaumil akhir. Dengan syafaat itu bisa mengantar kita untuk ke surganya. Amin. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, sebelum kita memasuki materi, kita ulangi bersama-sama kata-kata yang dapat membuat kita lebih bersemangat dalam belajar sirah nabawiyah. Masih ingat Ananda Solih dan Solihah? Satu kata untuk Rasulullah, i'tibar. Dua kata untuk Rasulullah, uswatun hasanah. Tiga kata untuk Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Dan 4 kata untuk Rasulullah, pelajari sirahnya, jalankan sunnahnya. Anak-anak, sebelum kita memasuki pada materi sirah, nasab dan leluhur, yuk kita ingat kembali materi yang lalu yang telah kita pelajari bersama-sama. Masih ingatkah Ananda Solih dan Solihah tentang Jazirah Arab? Anak-anak yang solih dan solihah, ingatkah kalian tentang Jazirah Arab? Di Jazirah Arab terdapat 2 kota yang terkenal, di antaranya apa anak-anak? Betul sekali, Madinah dan Mekah. Dan terdapat 2 bangunan yang sangat bersejarah, yaitu Masjid Nabawi dan Ka'bah. Selanjutnya, ingatkah pada zaman Nabi siapakah Ka'bah pertama kali dibangun? Betul, pada zaman Nabi Adam. Kemudian, pada zaman Nabi siapakah asal mula berhala? Betul sekali, pada zaman Nabi Nuh. Kemudian, Ka'bah dibangun kembali oleh Nabi siapa saja ya nak? Masya Allah, barakallahu fikum. Betul sekali, oleh Nabi Ibrahim dan putranya yaitu Nabi Ismail. Nah, anak-anak yang salih dan salihah, hari ini kita akan melanjutkan belajar tentang nasab dan leluhur Rasulullah yang di dalamnya terdapat pembahasan berupa atau materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama tentang nasab silsilah. Kemudian yang kedua, Husyai bin Kilab. Yang ketiga, Abdu Manaf bin Husyai. Yang keempat, Hashim bin Abdul Manaf. Dan kelima, Abdul Muthalib bin Hashim. Dan yang keenam, Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah, anak-anak, pernahkah kalian mendengar apa itu nasab? Pengertian dari nasab, apakah ada anak-anak yang sudah mengetahuinya? Jika belum, mari kita bahas dan belajar bersama-sama. Nah, anak-anak, di materi kali ini kita akan membahas tentang nasab, silsilah, orang tua, dan kakek pertama hingga kakek keempat dari Rasulullah. Nasab adalah hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pertalian darah. Nasab dalam hukum Islam merupakan sesuatu yang sangat penting. Nasab merupakan nikmat yang paling besar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Sebagaimana firman dalam surat Al-Furqan ayat 54 yang artinya, dan dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu memiliki keturunan dan hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, dan adalah Tuhanmu yang Maha Kuasa.
Anak-anak yang solih dan solihah, mengetahui nasab adalah perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia. Karena dengan mengetahui nasab, seseorang dapat mengetahui silsilah keluarga. Dari hal tersebut, kita akan selalu dapat menyambung tali silaturahim dan membuka tabir sejarah. Atau kita dapat mengetahui urutan-urutan dari keluarga kita, sehingga dari silaturahim itu dapat terjalin dengan erat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan, pelajarilah nasab kalian sehingga kalian dapat menyambung tali silaturahim dengan kerabat kalian. Ibnu Hazm pernah berkata, ilmu nasab adalah ilmu yang mulia, karena dengan ilmu tersebut dapat saling mengenal antara manusia. Nah, anak-anak yang salih dan salihah, maka kita terus mempererat tali silaturahim di antara kerabat-kerabat kita ya, Nak. Tahukah Anda salih dan salihah bahwa Rasulullah berasal dari keturunan terbaik? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diutus dari keturunan Bani Adam yang terbaik pada setiap kurunnya, hingga sampai pada kurun di mana aku dilahirkan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Allah telah memilih Kinanah dari keturunan Ismail dan memilih Quraisy dari keturunan Kinanah dan memilih Bani Hashim dari keturunan Quraisy dan memilih aku dari keturunan Bani Hashim. Dari hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa Rasulullah berasal dari Bani Kinanah yang merupakan keturunan dari Nabi Ismail. Nah, coba kita perhatikan silsilah Rasulullah dari gambar yang akan Ustazah tampilkan selanjutnya. Nasab Rasulullah yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Hushai bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Huzaimah bin Muzrikah bin Ilyas bin Muzar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ayah Rasulullah dan ibunya masih berasal dari keturunan yang sama, yaitu dari kakek keempat Rasul yang bernama Hushai, yang memiliki anak bernama Abdul Manaf dan Abdudar. Ayah Rasul berasal dari keturunan Abdul Manaf, kemudian ibunya berasal dari keturunan Abdudar. Nah, kita akan mempelajari nasab Rasulullah hingga kakek yang keempat. Kita akan sebutkan silsilah dari keluarga Rasulullah. Siap ya Ananda salih dan salihah semua? Mari kita pelajari dari kakek keempat Rasulullah. Ananda salih dan salihah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan kakek Rasulullah keempat, yaitu Qusay bin Kilab. Qusay adalah putra Kilab bin Murrah. Ayahnya meninggal dunia saat ia masih kecil, dan kemudian Qusay diasuh oleh ibunya yang bernama Fatimah binti Sa'ad. Kemudian ibunya menikah kembali dengan laki dari Bani Usrah, yaitu Robi'ah bin Haram, yang kemudian membawanya ke perbatasan Syam. Setelah Qusay menginjak remaja, ia kembali lagi ke Mekah, yang saat itu Mekah dipimpin oleh seorang gubernur yang bernama Hulail bin Husyah dari Bani Khuza'ah. Kemudian Qusay menikah dengan putri Hulail, yaitu Hubah. Setelah Hulail meninggal dunia, terjadilah peperangan antara Khuza'ah dan Quraisy, yang akhirnya membawa Qusay menjadi pemimpin Mekah dan menangani urusan Baitul Haram atau Ka'bah. Qusay
memimpin di Mekah dan menangani urusan Ka'bah. Di antara tindakan yang dilakukan dalam menjalankan pemimpinannya di Mekah adalah mengumpulkan kaumnya untuk membangun rumah-rumah di sekitar Ka'bah. Pada saat itu di sekitar Ka'bah belum ada terdapat rumah-rumah di sana anak-anak. Kemudian peninggalan Qusay yang lainnya adalah ia membangun Darun Nadwah. Darun Nadwah ini adalah tempat pertemuan orang-orang Quraisy untuk membicarakan masalah-masalah yang penting. Darun Nadwah ini letaknya di sebelah utara Ka'bah. Bangunan ini memiliki kelebihan tersendiri dari kaum Quraisy karena bangunan ini dapat mempersatukan orang-orang Quraisy dan sebagai tempat untuk memecahkan segala permasalahan dengan cara yang baik. Setelah Qusay bin Kilab meninggal, urusan pengelolaan Ka'bah dilimpahkan kepada putranya atau anaknya yaitu Abu Dhar. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, selanjutnya kita akan membahas kakek ketiga dari Rasulullah yaitu Abdul Manaf bin Qusay. Abdul Manaf bin Qusay adalah kakek ketiga dari Rasulullah. Beliau adalah anak dari Qusay yang sangat terkenal dengan kesolihannya karena suka mengajak orang-orang pada kebaikan atau kebajikan dan memelihara hubungan yang sangat baik dengan kaum kerabatnya. Abdul Manaf memiliki 4 orang anak, yaitu Hashim bin Abdul Manaf, Abisham bin Abdul Manaf, yang ketiga Muthalib bin Abdul Manaf, dan yang terakhir adalah Naufal bin Abdul Manaf. Hashim dan Abisham ini adalah anak yang kembar. Ketiga putranya yaitu Abdul Manaf, yaitu Hashim, Abisham, Muthalib merupakan saudara kandung anak-anak. Sedangkan Naufal adalah saudara dari lain ibu. Anak-anak yang solih dan solihah, tahukah kalian profesi dari anak-anak Abdul Manaf ini? Ya, betul. Profesinya adalah sebagai pedagang yang melakukan perjalanan dagang ke luar negeri. Mereka wafat di tempat yang berbeda-beda anak-anak yang solih dan solihah. Hashim wafat di Gaza. Abisham wafat di Mekah. Muthalib wafat di Zaman. Dan Naufal wafat di Irak. Selanjutnya kita akan membahas kakek kedua dari Rasulullah yaitu Hashim bin Abdul Manaf. Anak pertama Abdul Manaf adalah Hashim. Hashim bernama asli Ammar dan bergelar A'la. Ia merupakan saudara kembar dari Abisham. Diriwayatkan dari para ahli sejarah bahwa pada saat kelahiran Hashim dan Abisham, sebuah jari Hashim tertusuk ke dahi Abisham sehingga darah mengalir deras di dahi Abisham. Ketika mereka akan dipisahkan, sehingga orang-orang menganggap kejadian tertusuknya jari Hashim ke dahi Abisham sebagai pertanda yang buruk. Hashim bin Abdul Manaf ini kakek kedua dari Rasul. Hashim orang yang bertindak dan bertanggung jawab atas penanganan air as-siqoyah dan pengadaan makanan ar-rifadah terhadap Baitullah dari keluarga Bani Abdul Manaf. Ketika terjadi perundingan dari Bani Abdul Manaf dan Bani Abdul Dar dalam masalah pembagian kekuasaan antara kedua belah pihak, Hashim dikenal sebagai orang yang hidup dalam kondisi yang baik dan memiliki martabat yang tinggi. Disinilah orang pertama yang menyediakan makanan dalam bentuk as-sarid,
yaitu semacam roti yang diremukkan dan direndam ke dalam kuah yang diberikan kepada jamaah-jamaah haji di kota Mekah. Roti ini disediakan untuk jamaah haji yang mengunjungi kota Mekah. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, Hashim merupakan nama panggilannya ya anak-anak. Nama aslinya adalah Ammar. Kenapa dipanggil dengan nama Hashim? Karena pekerjaannya yang meremuk-remukkan roti. Jadi, Hashim ini merupakan gelarnya saja ya anak-anak atau julukannya, yang artinya meremuk-remukkan roti, sesuai dengan bahasa Arabnya. Hashim juga orang yang membuat program 2 kali rihlah, yaitu berpergian. Rihlah atau berpergian untuk orang-orang Quraisy yang pertama adalah rihlatash syita'i, yaitu berpergian ke musim dingin di zaman, dan rihlatus syaif, yaitu berpergian di musim panas ke Syam. Nah, anak-anak, hal ini terdapat pada surat apa? Hayo. Betul sekali, terdapat dalam surat Al-Quraisy ayat 2. Kemudian, kebiasaan orang-orang Quraisy adalah berdagang ketika musim dingin dan musim panas. Kemudian Hashim menikah dengan Salma binti Amr dari Bani Najas, seorang wanita Madinah. Ia tinggal bersama istrinya untuk beberapa waktu, kemudian berangkat ke kota Syam. Ketika itu, atau ketika Hashim meninggalkan Salma bin Amr bersama keluarganya, Salma sedang mengandung bayinya. Kemudian, bayinya dinamai dengan Abdul Muthalib. Hashim meninggal di kota Gaza di tanah Palestina. Salma melahirkan putranya yang bernama Syaiban yang ketika itu atau kita kenal dengan nama Abdul Muthalib. Jadi nama asli dari kakek Rasulullah adalah Syaibah atau yang kita kenal dengan Abdul Muthalib. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, selanjutnya kita membahas tentang Abdul Muthalib bin Hashim, kakek pertama dari Rasulullah. Abdul Muthalib ini merupakan kakek pertama dari Rasul. Dahulu ketika pengelolaan Ka'bah beralih dari satu generasi ke generasi lain, saat Bani Jurhum dikalahkan oleh Bani Ismail, maka kepala suku menimbun sumur Zam-Zam dengan 2 patung rusa yang terbuat dari emas dan tameng serta beberapa tombak. Sehingga tidak ada lagi persediaan air untuk orang-orang yang berhaji di kota Mekah. Nah, untuk memenuhi kebutuhan air orang-orang yang sedang berhaji, Abdul Muthalib kemudian mengambil air dari sumur yang ada di sekitar kota Mekah dan mengumpulkannya di dekat Ka'bah untuk keperluan orang-orang yang berhaji. Pada suatu hari, Mekah dilanda kekeringan anak-anak. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas penyediaan air bagi orang-orang yang berhaji, Abdul Muthalib merasa kebingungan. Namun, atas izin Allah, ia diberi petunjuk untuk mencari lokasi sumur Zam-Zam yang hilang melalui mimpinya. Maka, ia bergegas mengajak putranya Haris untuk menggali sumur tersebut berdasarkan mimpinya atas seizin Allah. Di saat itu banyak orang-orang Quraisy yang mengolok-ngolok dan mengejek apa yang dilakukannya. Hingga akhirnya Abdul Muthalib menemukan sumur Zam-Zam itu. Dan alhamdulillah air Zam-Zam itu digunakan oleh orang-orang yang berhaji dan umroh di kota Mekah. Masya Allah, luar biasa ya anak-anakku yang solih dan solihah jasa kakek dari Rasulullah ini. Kemudian anak-anak,
Pada saat tokoh-tokoh Quraisy menginginkan pembagian atas pengurusan sumur Zam-Zam, karena mereka merasa masih keturunan dari Bani Ismail yang juga berhak mengurus Zam-Zam. Saat itu Abdul Muthalib baru memiliki satu orang anak, yaitu Al-Haris. Pada penggalian sumur itu yang dibantu putranya Al-Haris. Pada saat itu Abdul Muthalib merasa tidak cukup jika hanya memiliki satu orang putra. Kemudian ia bernazar jika ia memiliki 10 orang anak, ia akan mengorbankan satu orang anaknya. Nah, anak-anak, kemudian jasa dari Abdul Muthalib, kakek dari Rasulullah yang pertama ini, yaitu ketika Abraha bersama pasukan bergajahnya ingin menghancurkan Ka'bah dan merampas harta dari orang-orang Mekah. Pasukan Abraha ini mengambil 200 ekor unta dari Abdul Muthalib. Berapa anak-anak? Betul, 200 ekor unta. Tapi akhirnya dikembalikan karena Abdul Muthalib menyerahkan segala urusan penjagaan Ka'bah kepada Allah. Nah, bagian ini akan Ustazah jelaskan di pertemuan selanjutnya tentang bagaimana Abraha menyerang Ka'bah. Oke anak-anak yang solih dan solihah, selanjutnya kisah dari ayah Rasulullah, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya Aminah binti Wahab. Masih ingatkah ketika Ustazah menceritakan nazarnya kakek Rasulullah yang ingin mengorbankan salah satu anak laki-lakinya jika dia memiliki 10 orang anak? Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, Abdullah inilah anak yang akan dikurbankan untuk mewujudkan nazar dari Abdul Muthalib. Akan tetapi ditentang oleh banyak kaum Quraisy karena Abdullah dianggap anak yang memiliki paling baik akhlaknya di antara saudara-saudaranya yang lain. Tetapi Abdul Muthalib tetap harus melaksanakan nazarnya. Kemudian, berdasarkan saran dari seorang dukun, ia mengganti kurbannya. Abdullah diganti dengan 100 ekor unta. Jadi Abdullah tidak jadi dikurbankan dan diganti dengan 100 ekor unta. Oleh karena itu, Rasulullah pernah mengatakan bahwa dirinya adalah anak dari 2 manusia yang akan dikurbankan. Yang dimaksud dari 2 manusia yang akan dikurbankan yaitu dia adalah anak dari 2 keturunan manusia yang akan dikurbankan, yaitu Nabi Ismail dan ayahnya Abdullah. Abdullah kemudian menikah dengan Aminah, seseorang anak perempuan dari pemimpin Bani Zuhra. Dan kemudian waktu terus berlalu, tibalah kebiasaan orang-orang Arab untuk berdagang. Abdullah berangkat berdagang ke Syam. Akan tetapi, kepergian Abdullah ini merupakan pertemuan terakhirnya dengan sang istri Aminah. Dalam perjalanannya, Abdullah meninggal di kota Madinah dan dikuburkan pula di sana. Saat itu Rasulullah masih dalam kandungan ibunya, sehingga saat itu Rasulullah sudah dalam keadaan yatim sejak dalam kandungan. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, begitulah silsilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah telah menetapkan Rasulullah dari keturunan yang terbaik, sehingga semoga dari kisah ini dapat menambah kecintaan kita pada Rasulullah ya anak-anakku yang solih dan solihah. Nah, untuk mengingat kembali yel-yel kita dan meningkatkan semangat kita untuk mempelajari sirah nabawiyah, kita ulangi lagi anak-anak. 1 kata untuk Rasulullah,
i'tiba. 2 kata untuk Rasulullah, uswatun hasanah. 3 kata untuk Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. 4 kata untuk Rasulullah, pelajari sirahnya, jalankan sunnahnya. Sehat selalu ya anak-anakku yang solih dan solihah. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.